Sedihnya itu kok kita begini-begini terus ya gitu, seperti nggak ada kemajuannya. Nggak ada kemajuan terhadap penghormatan hak asasi manusia, nggak ada kemajuan terhadap penghormatan terhadap kebebasan berpendapat ya. Kalau orang sedang protes ya dekati dengan protes, bukan dengan stigma seolah-olah ditunggangi asing, ada aktor dan sebagainya enggak. Awan kelabu benar-benar menyelimuti bangsa Indonesia beberapa hari ke belakang. Akibat aksi demonstrasi tak berkesudahan, situasi negara nampak berubah kian panas. Apalagi, pada tanggal 28 Agustus 2025 kemarin, aksi demonstrasi besar-besaran ini telah menelan korban jiwa. Ya, seorang pemuda berusia 21 yang bernama Afan Kurniawan harus kehilangan nyawa akibat dilindas mobil taktis milik Korps Brimob. Menanggapi hal tersebut, aktivis sekaligus pengamat politik Ray Rangkuti lantas buka suara. Menurut Ray Rangkuti, apa yang terjadi saat ini amat disayangkan. Apalagi terdapat 2 poin penting yang sungguh menggoreskan luka mendalam di hatinya. Lantas, seperti apakah Ray Rangkuti menanggapi aksi demonstrasi kemarin? Serta bagaimana pula penjelasan Ray Rangkuti terkait 2 poin penting tersebut? Ya, pertama tentu saya sedih ya, sedih dari 2 hal. Pertama tentu kepada korban, saya sangat sedih karena kita tahu korban ini adalah seorang ojol yang sudah pastilah bahwa yang bersangkutan itu datang dari kalangan ekonomi menengah ke bawah gitu ya. Dan mereka sedang menyuarakan tuntutan mereka gitu, lalu tiba-tiba mendapat satu musibah dengan kejadian seperti yang sudah kita ketahui. Itu satu, kita sedih gitu. Sedih yang kedua ya tentu berhubungan dengan kondisi bangsa kita ya. Kok seperti nggak maju-maju juga, khususnya soal cara polisi dalam hal menangani demonstrasi gitu. Sebetulnya kalau saya lihat ya, bukan hanya yang terjadi pada 1-2 hari ini gitu ya, tapi juga termasuk di tanggal 25 itu. Tanggal 25 itu juga sudah saya terkejut kenapa cara polisi menangani demonstrasi ini kok kelihatan agak keras gitu. Dan berlanjut di tanggal 28-29 kan gitu. Nah, jadi maksud saya adalah sedihnya itu kok kita begini-begini terus ya gitu, seperti nggak ada kemajuannya, nggak ada kemajuan terhadap penghormatan hak asasi manusia, nggak ada kemajuan terhadap penghormatan terhadap kebebasan berpendapat ya. Jadi selalu ditangani dengan pola-pola yang represif gitu. Nah, itu yang membuat saya sedih. Nah, jadi sedih karena ada korban, sedih juga karena kenyataannya kita nggak maju-maju juga ya dalam hal menangani protes-protes publik gitu. Komitmen untuk menindaklanjuti peristiwa yang terjadi terhadap saudara Afan dengan memerintahkan Kadif Propam Polri untuk dilakukan tindakan-tindakan dengan segera dalam rangka memberikan akuntabilitas dan transparansi Polri, berkomitmen memberikan perlindungan terhadap korban dan keluarga korban. Masalahnya ini masalah polisi minta percaya, justru itu masalah terbesarnya. Karena masyarakat kita ini kelihatan sudah pada titik yang sulit menaruh kepercayaan kepada institusi polisi. Karena ini udah berulang-ulang kan. Bukan hanya polisi menurut saya, kepada hampir semua banyak elit politik kita, janji-janji itu berulang-ulang. Tapi kenyataannya kan berulang-ulang juga terjadi. Jadi yang kita lihat sekarang ini adalah semacam gali lubang tutup lubang. Muncul masalah seperti yang sekarang, tangani, tapi nggak ada perubahan signifikan. Besok bisa terjadi lagi. Selesaikan lagi dengan cara yang sama. Besok begitu terus menerus. Nah, itu yang mengakibatkan kita buter aja di situ.
Sementara itu, mantan Kepala Badan Intelijen Negara AM Hendro Priyono justru memiliki pandangan yang cukup berbeda terkait aksi demonstrasi beberapa hari ke belakang. Ya, ketika ditemui awak media, AM Hendro Priyono menuturkan spekulasinya bahwa ada kekuatan eksternal yang diduga menunggangi aksi demonstrasi kemarin. Bukan itu saja, AM Hendro Priyono bahkan menguak fakta kalau dirinya sudah mengantongi nama pihak eksternal tersebut. Dan bila waktunya sudah tepat nanti, ia akan mengemukakannya secara luas. Lantas, seperti apakah tanggapan Ray Rangkuti? Serta bagaimanakah pula penjelasan AM Hendro Priyono tentang sosok yang ia duga menunggangi aksi demonstrasi ini? Ada yang main. Pada waktunya saya bisa sampaikan namanya yang main. Ya, itu dari sana, dari luar. Orang yang dari luar hanya menggerakkan kaki tangan yang ada di dalam. Dan saya sangat yakin bahwa kaki tangannya di dalam ini tidak ngerti bahwa dia dipakai. Itu ya. Tapi pada waktunya nanti harus dibuka. Sebetulnya non-state, tapi pengaruhnya sangat besar kepada kebijakan dari negaranya. Kebijakannya itu langkah-langkahnya kita baca selalu pas dengan usulan dari non-state itu. Non-state tapi isinya George Soros, istrinya George Tenet, istrinya tadi saya sampaikan siapa lagi, David Rockefeller, Bloomberg. Baca sendirilah kaum kapitalis begitu. Itu tapi yang usul. Tujuannya apa Pak itu Pak kira-kira? Tujuannya apa? Dugaannya sementara tujuannya? Nah, ya jelas tujuannya kan sama aja, dari dulu juga maunya menjajah. Ayo elit politik bangun. Ini masyarakat baru ya, yang harus Anda dekati dengan gaya baru juga. Gaya yang nggak bisa seolah-olah kalau Anda ngomong orang lain ikut gitu loh. Seperti tahun 70-an, 60-an kalau udah elitnya yang ngomong ya orang tunduk-tunduk aja gitu. Nggak bisa gitu. Gaya seolah-olah bahwa yang benar tuh hanya yang keluar dari dirimu, nggak bisa. Nah, gimana caranya? Ya Anda harus ikut seperti yang terjadi sekarang ini gitu. Apa itu gitu ya? Kalau orang sedang protes ya dekati dengan protes, bukan dengan stigma seolah-olah ditunggangi asing, ada aktor dan sebagainya enggak. Apa yang menimpa almarhum Afan Kurniawan memang menuai reaksi dari seluruh lapisan masyarakat. Tak terkecuali pula dari pihak Kepolisian Republik Indonesia. Buktinya, pada tanggal 29 Agustus 2025 kemarin, penyidik Polda Metro Jaya telah menggelar konferensi pers bersama Divisi Propam Polri. Kala itu, pihak kepolisian memberikan informasi soal penahanan 7 anggota Korps Brimob yang diduga bertanggung jawab atas kejadian nahas yang merenggut nyawa almarhum Afan. Lantas ganjaran hukum apa yang kini membayangi 7 anggota Korps Brimob tersebut? Serta bagaimana pula Ray Rangkuti menyikapi langkah pihak kepolisian? Proses ini telah berjalan, termasuk melakukan evaluasi, sehingga ini dapat menjadi pembelajaran khusus bagi Polri sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri. Polri selaku institusi pelindung masyarakat dan institusi pembela keamanan dan ketertiban masyarakat. Polri akan terbuka dan tentu Polri berduka bersama seluruh masyarakat. Maka akan bersikap prosedural dan profesional dan berkomitmen untuk transparan serta memperbaiki diri sehingga langkah-langkah evaluasi serta analisa akan dijadikan Polri lebih profesional. Sudah jelas perintah Bapak Presiden, sudah jelas perintah Bapak Kapolri yang untuk menuntut, memeriksa dan mengusut tuntas seluruh pihak-pihak yang terkait. Saya selaku di Propam Polri tetap senantiasa bekerja secara transparan dengan melibatkan pihak eksternal, mulai dari tadi malam pendampingan dari Kompolnas
sudah kami libatkan sampai dengan hari ini. Rekan-rekan dari Komnas HAM juga kami juga fasilitasi dan libatkan dalam rangka proses penanganannya yang nantinya akan dijelaskan bagaimana mekanisme termasuk penanganan yang sudah kita lakukan. Ini orang tetap melihatnya masih basa-basi terus gitu. Peristiwa yang terang benderang itu masih didekati dengan cara pendekatan normatif. Mestinya ya enggak gitu loh. Ya, sekarang mereka masih berkutat pada soal apakah ada pelanggaran etiknya atau tidak gitu. Padahal peristiwanya terang benderang. Peristiwanya bukan hanya 1-2 orang menyaksikan, disaksikan ya mungkin jutaan warga negara Indonesia dari berbagai sudut, karena tayangan itu dari berbagai sudut kan, dari media sosial itu gitu. Saya kira jangan lagi disudutkan masyarakatnya bahwa seolah-olah mereka tukang ribut, tukang chaos gitu. Pada saat yang bersamaan kelihatan memang tidak optimal cara menyelesaikan, menangani peristiwa ini gitu. Menelisik lebih dalam tentang aksi demonstrasi besar-besaran yang masih berjalan hingga sampai saat ini. Diketahui, aksi ini bermula dari kekecewaan masyarakat atas kebijakan kenaikan gaji dan tunjangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat di tengah kondisi ekonomi yang disebut-sebut sedang menurun. Sejak saat itulah, aspirasi demi aspirasi hingga aksi demonstrasi kecil mulai digelar. Namun alih-alih mendapatkan respon baik, hal itu justru mendapatkan kritikan dan reaksi kurang enak dari Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI, yakni Ahmad Sahroni. Imbasnya, amarah masyarakat pun semakin meledak-ledak. Sampai-sampai, Ahmad Sahroni disebut-sebut sudah diganjar hukuman penurunan jabatan. Jadi di DM gue banyak sekali yang ingin gue membahas tentang tragedi 28 Agustus kemarin. Cuman memang banyak banget sih yang DM nama. Dari banyak nama, entah kenapa gue tertarik dengan nama Bapak Ahmad Sahroni. Kira-kira beliau berkenan gak untuk hadir? Kalau ini kan saya sudah sebut tadi, orang mungkin sedikit lebih teduh lah dengan penjelasan, apalagi Sahroni sekarang sudah dipindah komisi gitu ya. Sekarang ada persoalan yang lebih besar dari soal tunjangan itu gitu loh, dan lebih fundamental, reformasi institusi polisi. Orang pindah ke situ sekarang itu. Iya, jadi jangan lagi bicara soal DPR-nya, mungkin sudah landai itu gitu loh. Jadi kalau Anda lihat yang sekarang ini masih ada lah isu polisinya, DPR-nya, tapi isu utamanya itu adalah soal itu kan. Kalau Anda lihat teriakan copot Kapolri gitu. Kalau Anda dengar teriakan-teriakan di apa itu gitu loh, Pak. Jadi bukan copot Sahroni, bukan gitu loh, copot Kapolri. Anggota-anggota DPR itu pintar ya. Mereka tahu kondisi rakyat Indonesia sekarang. Hanya butuh empati. Dan kalau nggak usah ngomong ya diem aja, jujur aja. Kalau nggak usah ngomong ya nggak usah ngeluarin pernyataan-pernyataan yang membuat masyarakat marah. Gue juga paham kok banyak anggota DPR yang kerja. Gue juga paham. Nggak semua, oke. Tapi menurut gue permasalahan pemerintahan sekarang, mau itu anggota dan aparat, menurut gue bisa jadi salah, terserah. Komunikasinya mana, skill komunikasinya? TPU Karet Bibak tuh 11 sekolah LSPR, London School of Public Relations. Kayaknya mereka semua sekolah di LSPR deh, untuk public relations deh, untuk communication deh. Gua aja di sini yang bukan aparat. Kan tadi perhatiin nggak? Gua aja ngomong mikirin dulu kata-kata yang keluar tuh apa. Amarah publik terhadap anggota DPR RI sejatinya tidak hanya tertuju kepada Ahmad Sahroni seorang. Pasalnya, publik sudah terlebih dahulu terpancing emosi ketika menyaksikan sederet wakil rakyat yang menari-nari dengan sepenuh hati bak kegirangan merayakan kenaikan gaji dan tunjangan. Ditambah lagi, kritikan masyarakat soal aksi itu juga dibalas dengan pedas oleh beberapa anggota DPR seperti Eko Patrio
dan Nafa Urbah. Alhasil, amarah publik meluap hingga terjadinya aksi demonstrasi besar-besaran. Menanggapi itu semua, selebritis Uya-Kuya yang juga menduduki jabatan di kursi anggota DPR RI akhirnya buka suara. Lewat unggahan media sosial, pria bernama Surya Utama itu menceritakan apa yang sebenarnya terjadi kala mereka menari di acara rapat. Kenapa sih ada joget-joget kemarin di gedung DPR? Nah, di sini saya akan bercerita yang sebenar-benarnya. Bukan pembelaan diri, bukan pembenaran, tapi bercerita sebenar-benarnya tanpa dikurangi, tanpa dilebih-lebihkan. Jadi pada saat itu, setelah pidato tahunan Presiden Republik Indonesia, Pak Prabowo Subianto, acara ditutup. Di atas ada hiburan musik, performance dari teman-teman Unhan. Mereka membawakan ensemble musik dan paduan suara lagu Mau Mere. Katanya mereka sudah latihan selama berminggu-minggu untuk acara tersebut. Dan pada saat mereka membawakan lagu Mau Mere, kita atau saya ini ya, dan beberapa teman yang lain bergoyang itu karena murni hanya untuk menghargai dan mengapresiasi para pemain musik yang sedang bermain musik. Itu saja, tidak lebih tidak kurang. Dan kita menikmati lagunya. Dan pada saat itu acara sudah ditutup. Dan saya sendiri pribadi, atas nama pribadi, kalau memang goyang-goyang tersebut atau joget-joget tersebut dianggap menyakiti, saya minta maaf. Minta maaf, tapi sekali lagi saya tidak ada maksud sama sekali apapun untuk menyakiti siapapun. Itu hanya murni menikmati dan mengapresiasi pemain musik yang bermain pada saat itu. Terima kasih. Mudah-mudahan penjelasan ini bisa menjawab pertanyaan teman-teman semua. Dan nggak apa-apa. Kritik saya tidak anti kritik. Hujat saya nggak apa-apa. Tapi tolong jangan buat narasi-narasi palsu atau hoax tentang lanjutan-lanjutan dari berita ini. Saya hanya memberi catatan kepada elit-elit politik, ubah gaya hidup. Di tengah kayak begitu tuh Anda kok mempertontonkan bahwa Anda seolah-olah makhluk lain yang turun dari langit, ya kan? Apa lagu siapa tuh? Kau seperti makhluk dari planet lain, gitu ya kan? Ya kan? Ya, enggak itu. Khususnya anggota DPR itu kan orang yang mestinya pertama kali merasakan bagaimana keresahan rakyat. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.